lebih jauh mengenai masalah yang paling sering muncul yaitu fouling dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi bagaimana strategi untuk mengatasi fouling ini terutama untuk membran yang digunakan di industri susu gitu ya. Karena walaupun semua teknologi membran mengalami fouling, strategi untuk mengatasi fouling ini berbeda-beda biasanya ada yang berbeda, ada yang sama, tapi ada beberapa strategi yang khas untuk aplikasi masing-masing. Ya, sebelum saya mulai, mungkin kemarin ya saya minta ada yang baca tentang apa itu fraksionasi globula lemak ya, berdasarkan ukurannya. Barangkali ada yang mau sharing dulu. Hal itu juga baru buat saya ya, jadi barangkali ada yang mau sharing supaya saya juga tahu jadinya. Ya, barangkali ada yang mau sharing dulu ya sebelum saya mulai. Siapa yang mau sharing? Ayo, siapa yang mau sharing ini? Kemarin saya minta kan ya, Mas? Selamat siang, Bu Helen. Iya, halo. Siapa ini? Oh, Afnan. Ini Afnan, Bu. Iya, silakan Afnan. Izin sharing, Bu. Iya, silakan. Jadi begini, Bu, yang kami dapatkan itu globula ini tuh dapat mempengaruhi tekstur dari makanan, terutama tuh untuk keju, sour cream sama yogurt, Bu. Nah, biasanya tuh yang globula kecil itu teksturnya lebih lembut. Untuk rasa nggak begitu mempengaruhi sih, Bu. Jadi sebenarnya pengaruh ke tekstur saja gitu ya? Ya, lebih signifikan ke tekstur. Oh, ada ini, Bu. Oh, ada rasa seperti alkohol gitu kalau saya baca tuh. Istilahnya itu tuh Inggrisnya tuh maaf saya lupa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada kayak alkohol gitu, Bu, katanya. Untuk globula yang besar apa yang kecil? Untuk keduanya. Untuk keduanya. Ya. Sebenarnya tuh ada yang berpengaruh di globula besar. Kadang tuh yang di globula besar tuh yaitu ada pengaruhnya, kadang enggak gitu. Tapi mostly itu di globula kecil tuh selalu ada pengaruhnya. Oke. Bandingkan dengan referensi produk standarnya. Oke. Ya. Barangkali ada yang mau menambahkan yang lain? Mungkin ada yang mencari teknologi pemisahan globula itu selain membran, apa lagi ya? Apakah pernah dilakukan pemisahan globula sebelumnya selain oleh membran? Saya bisa menyampaikan sesuatu masalah hal itu. Nah, jadinya silakan Jay. Jadinya selain teknologi membran, salah satu teknologi yang biasa dipakai untuk memfraksionasi lemak susu itu bisa dilakukan dengan cara sentrifugasi seperti itu. Tentu saja ketika lemak itu mempunyai ukuran globula yang berbeda-beda, dia itu dapat dipisahkan karena karena kecepatan putarnya tentu saja akan berbeda-beda sehingga itu prinsip sentrifugasi saya agak lupa sedikit. Tapi ketika kita menggunakan sentrifugasi itu kan sama saja dengan kita menghomogenisasikan susunya juga kan, Bu? Betul, ya. Nah, kerugiannya di sini adalah ketika kita mensentrifugasi susu, itu tuh protein seperti kasein ataupun whey itu dia dapat menstabilisasi globula-globula lemak yang ada dalam susu. Karena lemak tuh lemak itu hidrofobik, sementara protein itu tentu saja dia bisa berfungsi sebagai surfaktan seperti itu kan. Nah, ini ruginya di mana? Ruginya adalah karena pada fraksi krimnya itu tentu saja akan terdapat cukup banyak protein yang ikut masuk ke dalamnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita ingin susu skimnya itu yang menjadi bahan baku untuk membuat produk-produk olahan susu,
itu bisa saja kualitasnya itu tidak tidak terlalu bagus karena nilai proteinnya itu dia sudah berkurang karena banyak yang tertransfer ke fraksi krimnya seperti itu, Bu. Iya. Oke. Nah, lalu Jay, saya tertarik ya, tadi kan pakai sentrifugasi. Sentrifugasi itu apakah bisa memisahkan globula berdasarkan ukuran ya? Seharusnya bisa aja sih, Bu, karena apa namanya, intinya kan kalau sentrifugasi itu dia berdasarkan gini ya, apa namanya, Iya, berat berdasarkan gaya sentrifugal ya. ya ya gaya sentrifugal dan tentu saja, dia tuh gaya sentrifugalnya tuh dia tuh dapat dipengaruhi oleh ukuran dari globulanya itu karena itu tuh Mhm. kan bergantung terhadap massa seperti itu kan. Mhm. Semakin besar globula tentu saja massanya lebih lebih besar jadinya. Mungkin yang saya pikirkan tuh adalah kalau misalnya kita sentrifugasi dengan semakin tinggi kecepatan sentrifugasinya itu dia akan lebih menyeleksi lebih banyak globula lebih lebih banyak ukuran globula minyak jadinya yang yang globula minyak yang ikut ke fasa skimnya itu hanya yang ukurannya sangat kecil saja. Hmm. Tapi kalau misalnya kecepatan itu semakin berkurang, maka lebih 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 banyak fraksi globula minyak yang berukuran lebih besar yang dapat terikut ke fraksi skim milknya kayak itu sih, Bu. Iya, oke ya. Ya, itu juga menarik ya. Jadi ya menggunakan sentrifugasi bisa, tapi tentu saja tadi kekurangannya seperti yang telah Jay katakan, ada kemungkinan bahwa susunya jadi mengalami homogenisasi dan protein susunya terbawa ke globula lemak gitu ya. Jadi susu skim yang didapatkan kandungan proteinnya sudah turun, bisa seperti itu. Oke, ada yang barangkali yang lain yang mau menambahkan? Ada yang mendapatkan informasi lain selain seperti yang telah disampaikan oleh Afnan dan Jay? Saya Bu. Siapa nih? Oh Wahyu Bu. Oh, Wahyu ya, silakan. Cara lain untuk memisahkannya itu juga pakai gravity separation Bu. Jadi berdasarkan masanya Bu. Jadi yang besar itu bakalan lebih mengambang daripada yang kecil. Jadi yang kecil itu nanti massa jenisnya itu lebih besar daripada yang besar. Terus untuk physical propertiesnya itu beda juga Bu yang dihasilkan. Jadi physical propertiesnya itu ada viskositas, physical stability, kristalisasi temperaturnya, terus ada milk whiteness-nya, terus electrical conductivity-nya tuh beda juga Bu. Kalau yang kecil itu cenderung lebih stabil dan viskositasnya itu lebih besar, serta milk whiteness-nya itu lebih besar juga Bu. Sedangkan untuk yang globule yang lebih besar itu kristalisasi temperaturnya itu lebih besar dan konduktivitas elektriknya itu lebih besar juga. Oke. Ya, terima kasih Wahyu. Barangkali yang lain ada yang mendapatkan ya, aplikasi globula besar, aplikasi globula kecil itu buat apa ya? Kan udah kayaknya susah misahin ya, misalnya kayaknya rada ribet juga tuh. Buat apa dipisahin gitu ya? Apa aplikasinya? Kalau susah dipisahin terus Saya Bu, aplikasinya enggak signifikan ya buat apa ya? Capek-capek. Ya, siapa nih? Iqbal Bu. Oke. Iqbal. Oke, Jadi silakan Iqbal. ya, kalau yang saya temukan, jadi globula lemak susu yang kecil-kecil itu, yang ukurannya lebih kecil itu meningkatkan atribut sensori dari berbagai produk dairy kayak susu, yogurt sama keju gitu. Nah, sedangkan buat globula lemak susu yang besar itu meningkatkan mouthfeel dari butter atau mentega gitu. Terus aplikasi lainnya, si globula lemak susu yang kecil ini juga tuh menurunkan lipolisis pada keju Emmental dan meningkatkan stabilitas dari krim kocok gitu. Dan globula lemak yang besar meningkatkan kekencangan dadih dan kekuatan gel dari rennet saat membuat keju, mengurangi elastisitas dan kekerasan pada kejunya juga, dan bisa menghasilkan krim dengan kemampuan whipping yang baik gitu dari whipping cream gitu sih Bu sebenarnya. Oke, ya berarti memang masing-masing punya harus dipakai di mana gitu ya. Nah, selama ini kalau produk-produk yang tadi disebutkan Iqbal ya, ada yogurt,
ada keju, emmental, ada whipping cream, dan lain-lain itu, apakah ada yang tahu nggak? Apakah sudah ada yang menggunakan globula dengan ukuran tersendiri? Atau mereka masih menggunakan susu dengan ukuran globula campur-campur berapapun? Ada yang dapat info nggak? Misalkan yang dapat info, oh ya ternyata si perusahaan ini udah membuat yogurt dengan menggunakan globula lemak ukuran sekian, atau nggak ada, sampai sekarang belum ada. Ada yang mendapatkan informasi seperti itu? Kalau saya punten Bu, kebetulan kemarin nggak sampai nyari sampai perusahaan mana yang mengaplikasikan sih Bu. Oh Gitu. iya, Mungkin yang lain mangga. yang lain ya, yang lain. Ini kan kita sharing ya. Kalau satu orang baca itu nggak mungkin baca semuanya lah. Waktunya juga nggak cukup kali. Jadi kita sharing. Jadi ada yang baca fragmen apa ya. Mungkin tadi Iqbal baca tentang aplikasinya di produk apa saja, efeknya apa. Tapi mungkin Iqbal nggak baca tentang sentrifugasi gitu ya. Ntar Jay mungkin nggak baca tentang yang tadi kata Wahyu, yang gravimetri dan lain-lain. Jadi kita saling sharing menambah pengetahuan. Ada yang ditambahkan lagi? Udah? Oke ya. Ya mungkin barangkali ya menurut saya karena memang pemisahan globula ini juga masih sesuatu yang baru di industri susu ya. Kemungkinan memang belum ada yang menggunakan aplikasi dari globula ukuran tertentu ini untuk membuat produknya, kemungkinan ya. Karena memang ini baru, saya juga belum lama lah dengar tentang pemisahan globula ini ya. Nggak tahu saya yang kudet atau gimana, tapi saya baru dengar belakangan inilah pokoknya ya. Makanya saya bilang kemarin ini kayaknya menarik. Dah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah lihat aplikasi si membran untuk industri susu apa saja. Ada yang pakai membran mikrofiltrasi, ada yang pakai ultrafiltrasi, ada yang pakai nanofiltrasi, dan ada juga yang pakai reverse osmosis ya. Jadi tergantung apa yang mau dipisahkan, kita pakai membrannya yang mana. Ya, yang pasti untuk aplikasi pemisahan untuk aplikasi di industri susu tidak ada membran yang digunakan yang memiliki gaya dorong beda temperatur. Karena memang industri susu ini semua prosesnya dijaga sebisa mungkin pada temperatur rendah. Ya, sebisa mungkin pada temperatur rendah untuk menghindari ya perubahan rasa, perubahan tekstur, lalu denaturasi protein dan sebagainya yang lain. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat fouling yang terjadi pada membran di industri susu. Jadi fouling itu bisa mengakibatkan seperti yang kita semua sudah tahu ya. Ini saya recap sedikit. Ini turunnya flux. Ya, flux itu kan kita tahu flux itu adalah jumlah permeat yang dibagi dengan luas area dikalikan dengan waktu operasi. Ya, itu flux. Jumlah permeat dibagi dengan luas area dikalikan waktu. Jadi kalau fluxnya turun, ya fluxnya turun artinya pada waktu pengamatan yang sama, misalkan setiap 1 jam, jumlah permeat yang kita dapatkan menjadi semakin turun. Ya. Nah, selain mengakibatkan penurunan jumlah flux, fouling juga bisa menurunkan selektivitas. Ya, jadi apa itu selektivitas? Selektivitas itu adalah bagaimana kemampuan membran untuk memisahkan padatan atau memisahkan solut yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalkan membran itu mengalami fouling, seringkali selektivitasnya akan berubah. Ya, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi selektivitasnya naik. Yang kedua, dan ini lebih sering terjadi, fouling ini menyebabkan selektivitasnya jadi turun. Kok bisa ya terjadi dua-duanya itu? Jadi gini, fouling itu kan seperti yang teman-teman sudah pernah saya jelaskan sebelumnya adalah penumpukan senyawa lain di permukaan membran. Ya, kalau misalkan kita lihat ini contohnya, ini gambar permukaan membran. Ya, fouling itu artinya adalah
di permukaan membran ini, solut-solut itu pada tinta larut mulai pada nempel, ya. Nah, pertama dia bisa menempel di material membrannya. Lama-lama dia bisa menempel di pori-pori membrannya, ya. Di mulut-mulut pori membran sampai akhirnya dia menutupi pori membran. Nah, fouling ini ada yang bentuknya atau strukturnya padat, ada yang strukturnya berongga, ya. Karena tergantung dari senyawa apa yang menyebabkan fouling. Kalau misalkan foulingnya terbentuk dari senyawa organik, misalkan ya, atau dari senyawa dari mikroorganisme, misalkan biofilm begitu ya. Teman-teman tahu kan biofilm ya? Belajar kan ya tentang mikroorganisme bisa bergabung bersama, lalu mereka membentuk koloni dan mereka mengeluarkan EPS, exopolymeric substances. Ya, EPS. Nah, itu biofilm. Jadi kalau misalkan foulingnya terbuat dari organik atau mikrobiologi gitu ya, mikroorganisme. Nah, itu foulingnya bisa bentuknya loose atau artinya berongga, ya strukturnya itu nggak padat. Nah, kalau misalkan foulingnya itu terbentuk dari garam-garam yang terkristalkan di atas permukaan membran, biasanya foulingnya itu bentuknya padat, dense foulingnya ya. Nah, jadi struktur fouling itu bisa menentukan apa yang terjadi pada selektivitas. Kalau misalkan struktur foulingnya padat, ya misalkan pada industri susu saat teman-teman sedang melakukan nanofiltrasi whey, ya nanofiltrasi whey. Nah, ketika melakukan nanofiltrasi whey, biasanya ion-ion yang divalen, kalsium, sulfat, fosfat, dia akan tertahan di permukaan membran. Nah, ion-ion itu bisa terkristal di permukaan membran. Itu namanya kristalisasi garam, ya. Jadi misalnya ini contoh ya, faulan di industri susu, garam-garam, contohnya kalsium fosfat gitu ya. Nah, kalau misalkan dia terkristalisasi di permukaan membran ini, dia akan membentuk lapisan yang dense. Dense artinya kemungkinan dia akan mengakibatkan penutupan pori atau mungkin bukan penutupan ya awalnya, dia akan mengakibatkan penyempitan pori. Ya, dia akan tumbuh di mulut-mulut pori dan karena sifatnya dense, dia tidak bisa ditembus oleh cairan. Ya, akhirnya pori-pori membran yang tadinya misalkan ukurannya 0,2 mikrometer, karena adanya penyempitan pori oleh si kristal tadi, maka pori membran itu akan mengecil. Bisa jadi dia jadi 0,1 mikron atau 0,05 mikron. Nah, kalau misalkan porinya mengecil, akibatnya pertama permeat pasti turun ya, karena jadi semakin susah lewat pori karena dia akan jadi semakin kecil pori-porinya. Yang kedua, ada kemungkinan selektivitas bisa naik. Ya, karena kalau misalnya kita nyaring, terus saringannya lubangnya lebih kecil-kecil, biasanya kan dapatnya lebih jernih. Nah, itu jadi ada kemungkinan fouling ini bisa mengakibatkan selektivitas jadi naik. Kalau misalkan foulannya itu dense. Contohnya kalau di industri susu itu ya garam-garam tadi ya. Kan susu juga mengandung ion. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata faulannya itu bukan faulan yang bentuknya dense, ya, tapi faulannya itu yang bentuknya poros. Nah, poros biasanya kalau faulannya poros, dia tidak akan mengurangi ukuran pori. Jadi tidak akan ada peningkatan selektivitas. Nah, lalu kenapa selektivitas bisa turun? Biasanya kalau misalkan terbentuk fouling, artinya konsentrasi padatan di permukaan membran ini akan menjadi sangat tinggi. Contohnya sekarang kalau di sini ya, foulan utama dalam industri susu itu adalah protein. Ya, dia adalah foulan utama protein. Nah, protein itu kalau dia membentuk struktur di sini, dia itu membentuk struktur yang bukan dense. Ya, dia jadi masih bisa ditembus oleh air, oleh cairan. Tapi dia akan terkonsentrasi sangat tinggi di permukaan membran.
kalau misalkan konsentrasi partikel tersebut besar di permukaan membran, akan ada kemungkinan si partikel tersebut bisa terbawa masuk ke pori. Ya, kenapa bisa terbawa masuk ke pori? Karena ketika kita melakukan penyaringan seperti ini, kita mendorong, ya, kita memberikan gaya dorong di umpan dikasih gaya dorong, sehingga mau tidak mau, pertama ada dorongan untuk masuk, ya, ada dorongan untuk masuk. Kalau misalkan si protein banyak di pori-pori sini, dia terdorong masuk. Yang kedua, si cairan yang sedang berpindah ke permeat, ya, dia juga membawa yang namanya gaya seret. Gaya seret. Ya, jadi si cairan itu juga sambil pindah, dia ikut menyeret padatan apapun yang ada afinitas sama dirinya. Dia bisa menyeret, ya. Oleh karena itu, bisa terjadi turunnya selektivitas. Jadi tergantung gimana foulingnya. Oke. Nah, fouling ini tidak diinginkan. Ya, iya tidak diinginkan, ya. Karena pertama, permeate flux turun. Kalau permeate flux turun artinya yang tadinya operasinya cukup 2 jam, udah dapat permeate yang banyak, sekarang harus extend sampai 6 jam. Itu tentu saja meningkatkan kebutuhan energi, ya, meningkatkan juga kebutuhan tenaga kerja. Dan yang terakhir, si fouling ini kalau misalkan kita biarkan dia terjadi terus-menerus, ya, terjadi terus-menerus, maka fouling ini bisa mengakibatkan flux turun sampai ke 0, ya. Nah, artinya ya kita nggak bisa beroperasi lagi. Biasanya fouling ini tidak akan dibiarkan sampai tumbuh menjadi sebesar itu, sampai jadi seganas itu gitu ya. Biasanya fouling itu teridentifikasi ketika kita mulai mengalami penurunan flux. Biasa kita ambil 10 atau 20%, biasa kita akan segera lakukan sesuatu untuk menghilangkan fouling itu. Ya, bisa dengan berbagai cara fisik, strategi fisik gitu ya. Bisa juga dengan cara pembersihan kimiawi. Biasanya yang akan kita lakukan adalah strategi fisik dulu. Nanti kita akan bahas strateginya apa saja ya. Pertama kita akan lakukan strategi fisik dulu. Nah, kalau misalkan yang fisik sudah tidak mempan, maka kita akan berlanjut ke strategi yang kimiawi. Tuh, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang terjadi ketika membran kita digunakan untuk menyaring. Yang pertama sebenarnya kalau misalkan kita punya membran dipakai untuk menyaring air saja, ya. Kalau kita punya membran dipakai untuk menyaring air saja, kita tahu bahwa flux itu adalah, atau bisa dinyatakan, flux itu kan flux perpindahan massa ya, bisa dinyatakan sebagai driving force gitu ya, bilang sama dengan dibagi dengan viskositas, ya, dikali dengan total resistance. Ya, ini jadi saya sambil menjelaskan yang susu ini sambil memberikan sedikit-sedikit pemahaman tentang membran berpori ya, seperti misalkan MF, UF, NF, dan RO gitu ya. Membran dengan pressure gradient base gitu ya. Nah, jadi flux itu adalah driving force dibagi dengan viskositas fluidanya dikalikan dengan total resistance. Ya, kalau kita hanya menyaring air murni, ya, misalkan feed kita air murni, tidak ada solutnya, ya, tidak ada solutnya, maka total resistance yang kita amati atau tahanan perpindahan massa yang ada itu hanyalah tahanan perpindahan massa dari membran, ya, membran. Ya, jadi membran kan lubangnya kecil-kecil, porinya kecil-kecil, jadi tentu saja dia pasti punya tahanan perpindahan massa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya menyaring air saja, maka tahanan perpindahan yang kita lihat, yang kita amati itu hanya tahanan perpindahan dari membran saja. Ya. Nah, berikutnya kalau kita mulai melakukan penyaringan atau melakukan operasi dengan feed yang mengandung solut, ya. Di awal operasi solvent atau cairan, ya, solvent pelarutnya dia akan tembus ke membran, tembus ke pori-pori membran. Karena si
cairannya tembus ke pori-pori membran seperti ini, maka di dekat permukaan membran, konsentrasi solutnya akan menjadi tinggi. Itu hal yang kita kenal sebagai polarisasi konsentrasi. Kita sudah bahas ya 2 minggu lalu ya, polarisasi konsentrasi. Nah, ketika hal itu terjadi, maka total resistance-nya dari perpindahan ini adalah resistance membran Rm ditambah dengan resistance yang polarisasi konsentrasi RCP. Artinya, dibandingkan dengan nyaring air saja, nyaring feed yang mengandung solut itu pasti akan memberikan kita flux yang lebih rendah. Kenapa? Karena total resistance-nya meningkat. Ya, kalau air doang total resistance-nya membran aja. Sekarang kalau udah ada solutnya, total resistance-nya membran ditambah polarisasi konsentrasi, ya total resistance meningkat. Ya, jadi pada driving force yang sama, fluxnya akan lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kalau operasi terus dilaksanakan seperti itu, maka lama-lama ketika kita menyaring susu seperti ini, akan terbentuk lapisan gel. Lapisan gel ini dari mana asalnya? Lapisan gel ini terbentuk kalau misalkan proteinnya sudah mulai berkumpul dan bersatu di permukaan membran. Ya, kenapa disebut lapisan gel? Karena dia punya sifat-sifat gelasi. Ya, teman-teman pasti sudah belajar lah dengan Bu Ika nih tentang gelasi protein begitu-begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menyaring susu di awal hanya ada lapisan konsentrasi polarisasi, lama-lama konsentrasinya meningkat terus, di sini ada lapisan gel. Karena proteinnya sudah terikat satu sama lain dan mulai punya sifat gelasi. Ya. Jadi resistance-nya naik lagi. Berikutnya, flux bisa turun lebih jauh. Kenapa? Karena terjadi adanya pore blocking. Pore blocking itu adalah penutupan pori. Ya, jadi kalau misalkan pornya tertutup, sebagian pori tertutup, flux akan turun lagi karena resistance-nya bertambah lagi. Nah, yang terakhir, flux bisa turun lagi karena adanya adsorpsi. Ya, adsorpsi, tapi ini tidak banyak kita lihat aplikasinya di industri susu. Jadi saya skip aja adsorpsi ini. Yang mungkin terjadi di industri susu adalah adanya lapisan polarisasi konsentrasi, adanya pembentukan lapisan gel oleh protein, adanya pore blocking, entah oleh protein yang semakin memadat atau mungkin juga oleh garam-garam yang ada. Ya, jadi begitu. Jadi flux akan turun terus seiring dengan lamanya operasi kita. Nah, dalam pemisahan menggunakan membran berpori seperti ini, dikenal atau sangat penting kita tahu apa itu konsep critical flux. Ya, critical flux. Jadi, kalau sekarang kita lihat gambar yang bawah. Ya, gambar yang bawah. Ini. Gambar ini menunjukkan hubungan antara flux dengan transmembran pressure atau tekanan transmembran. Transmembran pressure itu apa? Transmembran pressure itu adalah tekanan umpan dikurangi tekanan permeat. Ya. Tekanan, kalau misalnya kita operasikan umpannya pada tekanan 1 bar, permeatnya 0 bar, ini gauge semua ya, maka transmembran pressure itu adalah 1 bar. Tuh ya. Nah, ini tekanan umpan dikurangi tekanan permeat, ini TMP-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalkan kita menyaring hanya air, maka dengan peningkatan tekanan, flux itu akan meningkat secara linear. Ya, flux itu akan meningkat secara linear. Dengan peningkatan driving force, flux akan meningkat secara linear. Nah, sekarang akan beda kalau misalkan kita menyaring sesuatu, memfiltrasi sesuatu yang bukan air murni, tapi air yang sudah mengandung solut. Ya, susu bisa jadi contoh ya, susu dia mengandung protein, garam dan lain-lain ya, kompleks. Nah, ketika kita menyaring sesuatu yang bukan hanya air, maka tidak akan ada lagi hubungan linear antara flux dengan transmembran pressure. Tapi hubungannya akan sedikit miring-miring seperti ini. Ya. Nah, ketika kita operasi pada tekanan yang rendah, biasanya peningkatan flux masih terjadi
dan masih teramati secara signifikan. Artinya kalau kita meningkatkan tekanan, fluxnya bakal naik secara signifikan. Ya, ini disebut sebagai area di mana operasi kita masih dikontrol oleh tekanan. Artinya tekanan masih berpengaruh. Naikin lagi tekanannya, masih bisa dapat flux lebih tinggi. Naikin lagi tekanannya, dapat flux lebih tinggi. Nah, sampai suatu saat kita menemukan titik di mana ketika kita menaikkan lagi tekanan, fluxnya itu udah nggak naik lagi. Fluxnya itu udah konstan. Ya, ada naik-naik sedikit lah, tapi udah nggak banyak naiknya, udah nggak signifikan. Nah, flux di mana terjadi perubahan, ya, flux di mana terjadi perubahan antara pressure control region dan mass transfer control region itu disebut sebagai critical flux. Ya, secara teoretis itu adalah pengertian dari critical flux, ya. Jadi di flux kalau kita tingkatkan lagi tekanan operasinya, fluxnya udah nggak naik lagi secara signifikan. Itu critical flux. Nah, sekarang apa hubungannya critical flux dengan operasi kita dalam rangka mencegah fouling? Ya, jadi kalau kita mengoperasikan sistem kita pada flux di bawah critical flux di sini, fouling yang terbentuk adalah fouling yang reversible. Artinya reversible adalah dia masih sangat gampang lepas dari permukaan membran. Ya, cukup dikasih gaya geser, cukup dikasih shear force sedikit, dia akan lepas. Jadi foulingnya itu ya menurunkan flux sih benar, tapi dikasih gesekan sedikit, dikasih dorongan sedikit, dia akan copot. Itu disebut dengan fouling yang reversible. Nah, kalau kita sudah operasi pada kondisi di atas critical flux, maka fouling yang terbentuk akan menjadi irreversible. Ya, kalau di susu, karena foulant yang paling dominan adalah protein, nah ketika kita operasi di atas critical flux, maka fouling protein tersebut akan menjadi irreversible. Akhirnya dia menjadi secondary layer, akan menjadi lapisan kedua, ya, lapisan kedua setelah membran. Jadi nanti ada kita bisa punya gitu ya. Gimana sih cara saya ngegambar dulu? Ini ya. Mana ya? Bentar ya. Biasanya saya suka bisa ngegambar. Di mana ya? Mana ya? Kok hilang? Oke, nah jadi kalau misalkan dia sampai menjadi secondary layer, artinya kalau saya kembali ke slide sebelumnya, di atas lapisan membran ini sudah muncul lapisan lain, yaitu lapisan si protein tadi. Ya, dia akan menambah tahanan perpindahan massa, sehingga flux yang dihasilkan akan semakin kecil lagi. Ya. Oke, sampai sini coba dipahami nggak? Bisa diikuti nggak penjelasan saya? Ibu mau nanya. Iya. Buat yang rumus tadi tentang si flux itu driving force per viskositas itu total resistance-nya berarti di bagian bawah ya Bu, jadi membagi ya Bu? Di bawah. Iya, di bawah. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini saya kasih kurung deh. Ini ya, yang ini juga. Oke. Ya. Bu, mau nanya? Iya, silahkan. Saya mau nanya soal ini Bu. Kan ini tuh critical flux itu ditentuin dari TMP-nya berapa ya Bu? Apakah critical flux ini juga ditentuin kayak lama waktunya kita ngeran si membrannya gitu? Soalnya kan makin lama juga makin numpuk ya Bu. Ada kemungkinan bikin secondary layer juga. Nah itu gimana? Apakah cuma TMP aja? Nah gini, jadi cara menentukan critical flux itu kita melakukan eksperimen in series tuh kan ya tadi ya.
Nah, jadi gini, kalau misalkan kita ingin tahu critical flux saat kita mau menyaring susu misalkan ya, misalkan pakai ultrafiltrasi gitu ya, mau melakukan standarisasi susu misalkan. Nah, yang kita lakukan adalah kita idealnya kita akan punya beberapa buah membran baru. Ya, beberapa buah membran baru. Misalkan bilang aja kita punya 5 membran baru. Nah, membran 1 kita pakai. Lalu kita operasikan pada TMP setengah bar. Membran 2 masih baru ya, semuanya baru ya. Membran 1 tuh dioperasikan pada TMP setengah bar dan biasanya nggak terlalu lama untuk mencegah terjadinya resistance yang lain ya. Biasanya 5-10 menit itu cukup, 10 menit lah cukup biasanya. Oke. Nah, setelah itu membran yang kedua itu yang baru digunakan lagi untuk menyaring susu dengan TMP 1 bar. Jadi TMP naik secara berkala ya, dengan durasi yang sama. Nah, membran ketiga 1,5 bar, membran keempat 2 bar, membran kelima 2,5 bar ya. Setelah itu kita plot pada TMP tersebut fluxnya bagaimana ya. Nah, tadi seperti yang telah saya katakan, untuk setiap run menggunakan membran baru itu pada berbagai TMP, durasi penyaringannya harus sama. Dan biasanya durasinya nggak lama-lama, nggak sampai durasinya 1 jam gitu, enggak. Biasanya ya 5-10 menit itu cukup. 5 menit kadang-kadang sudah cukup ya. Jadi memang durasinya pendek untuk menghindari terjadinya resistance atau hambatan-hambatan perpindahan massa lainnya. Gitu. Nah, hal itu dilakukan sampai kita menemukan grafik yang bentuknya seperti ini. Mulai agak lurus. Ya, jadi ketika mulai lurus, jadi ketika kita meningkatkan lagi TMP-nya, meningkatkan sampai ke 3, 3,5, 4, ternyata wah, fluxnya udah nggak berubah lagi nih, fluxnya begitu-begitu aja. Nah, berarti kita sudah menemukan berapakah nilai critical flux kita di perpotongan antara flux naik signifikan dengan flux tidak naik signifikan lagi. Gitu tuh, Hu. Berarti Bu, kalau misalkan kita alurin flux ke waktu juga, kalau misalkan nemunya kayak gitu juga bentukannya, berarti bisa disebut critical flux juga ya Bu ya? Kalau kita mengeluarkan flux terhadap waktu ya? Iya, dengan tiap tekanan gitu. Flux terhadap Oh, waktu. jadi kebalik gitu Bu, si Ini itunya. maksud Tuhu ini flux, bawahnya apa? Waktu Bu, iya. Waktu, terus Kan ininya nanti ini beloknya tekanan. ada lantainya, iya Bu. Ya, pada berbagai tekanan gitu ya. Atau enggak juga? Itu agak susah, bisa aja sih, cuman grafiknya akan agak susah terlihat sebenarnya. Ya, karena yang kita butuhkan tuh ketika kita naikkan tekanannya gitu ya, fluxnya udah nggak berubah signifikan. Bisa aja sih ntar di sini misalkan pada berbagai tekanan ya, nanti ada pada tekanan berapa, fluxnya akan sama aja garisnya gitu ya. Nah, itu bisa. Ya kan, misalkan ini tekanannya setengah bar kayak gini, nanti tekanan 1 bar, dia akan lebih tinggi, mulainya pasti fluxnya lebih tinggi gitu ya. Lalu ntar lebih tinggi, sampai akhirnya ada garis yang berhimpit tekanannya berapapun, nah itu critical flux. Boleh aja, nggak masalah. Iya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, begitu ya. Sebentar saya dipanggil dulu sama Nia, sebentar. Nia masuk Nia. Sebentar nih, ada artis Nia. Ya Nia. Oke, ya kembali lagi. Ini Nia sama Kang Agus pindah ke Ganesha sekarang, menemani saya di sini. Oke ya, kembali ke PowerPoint. Oke. Nah, sampai lupa tadi, bentar ya. Oke ya. Nah, jadi kita bisa melihat sebenarnya ada tiga region dari operasi gitu ya. Nah, yang pertama adalah region 1. Di sini ketika flux naik saat kita meningkatkan tekanan. Ya, ini adalah operasi sebelum critical flux. Lalu tahap 2, ini terjadi ketika
flux tidak naik lagi secara signifikan setelah kita meningkatkan tekanan. Ya, ini adalah fase setelah critical flux. Lalu kalau misalkan kita paksakan terus bekerja pada tekanan yang lebih tinggi, seringkali flux yang kita dapatkan itu akan lebih rendah daripada flux yang kita dapatkan saat tekanannya rendah. Ya, jadi ingat, kalau misalkan kita operasi pada tekanan yang ekstrim terlalu tinggi, ya, flux yang kita dapatkan akan menjadi rendah ya, bukan lagi lurus garisnya, tapi bisa jadi turun dengan peningkatan tekanan terus-menerus. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena ada fenomena yang disebut cake formation dan compaction. Ya. Nah, apa itu? Jadi kalau misalkan kita menyaring, tentu saja tadi kita tahu solutnya akan berkumpul di permukaan membran gitu ya. Proteinnya berkumpul, garam-garamnya berkumpul di permukaan membran. Kalau kita paksa operasi pada tekanan tinggi terus, maka pembentukan lapisan itu akan jadi sangat cepat. Dia akan jadi sangat tebal. Ya, ketika dia sangat tebal, dia akan mempunyai tahanan perpindahan massa yang sangat tinggi. Selain itu, tadi seperti yang saya bilang, fouling itu ada yang poros, ada yang dense. Yang poros itu ya solut masih bisa lewat-lewat lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kasih dia tekanan tinggi, yang terjadi berikutnya adalah compaction atau pemadatan. Ya, artinya si lapisan foulingnya itu bukan cuman tebal, bukan cuman banyak kotorannya, tapi juga padat. Akhirnya, flux yang kita miliki akan jadi jauh lebih rendah. Nah, kita tidak pernah mau bekerja di bagian 3 ini. Tidak pernah mau bekerja di sini, ya. Nah, untuk bagian 1 dan 2 masih ada kemungkinan kita bisa bekerja memilih antara 2 itu. Yang perlu dilihat adalah optimasinya. Ya. Selewat critical flux, biasanya flux kita masih sedikit lebih tinggi daripada di region 1. Ya, kalau flux kita lebih tinggi, artinya luas area membran yang kita butuhkan untuk memproses bahan baku dengan jumlah yang sama, luas area membrannya akan jadi lebih sedikit. Artinya, capital cost kita, biaya modal kita akan menjadi turun. Ya, tapi kalau misalnya kita bekerja pada tekanan yang cukup tinggi seperti ini, ada kemungkinan selektivitasnya turun. Ya, seperti yang tadi telah kita bahas di slide sebelumnya, ya. Ada kemungkinan selektivitas itu bisa turun, bisa naik. Kalau misalkan kita bekerja di tekanan yang cukup tinggi, maka fluxnya agak tinggi juga, maka ketika si cairan itu pindah dari feed ke permeat, dia akan menyeret serta kotoran-kotoran yang mungkin bisa lewat. Ya, di samping juga tekanannya memang lebih besar. Feednya ditekan, jadi ya kalau ada kotoran di permukaan membran, dia bisa aja lewat ke porinya terus lewat ke permeat gitu ya. Nah, jadi perlu ada optimasi. Contoh yang bisa diambil adalah kalau kita mementingkan selektivitas yang sangat tinggi, contohnya pada operasi untuk mengisolasi whey protein. Ya, ketika kita ingin mengisolasi whey protein, kita ingin mempunyai produk dengan kemurnian yang sangat tinggi. Ya, kemurnian sangat tinggi. Artinya kita tidak menginginkan ada sedikit pun kotoran yang lewat ke produk kita, bercampur dengan produk kita. Nah, ketika kita ingin selektivitas yang sangat tinggi seperti itu, maka kita sebaiknya bekerja di region 1. Yang flux rendah dikit nggak apa-apa, tapi yang penting kita punya selektivitas tinggi. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak butuh produk yang murni-murni amat gitu ya. Nah, kita bisa bekerja di region 2 untuk meminimalisasi jumlah luas permukaan membran yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi harus dipilih. Enggak selalu semua operasi di region 1. Enggak selalu semua operasi di region 2. Tergantung apa yang kita mau. Apa yang akan terjadi kalau kita operasi di region 1, apa yang akan terjadi kalau kita operasi di region 2 gitu. Jadi tergantung. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa operasi di region 1 itu akan lebih ringan dalam masalah pembentukan fouling. Artinya foulingnya tidak akan terbentuk secepat itu, foulingnya lebih gampang disingkirkan. Kalau di region 2, foulingnya agak susah disingkirkan, cepat lagi terbentuknya. Dan bisa jadi irreversible fouling gitu ya, yang istilahnya tuh
nempel kenceng banget kayak pakai super glue gitu ya. Foulingnya susah banget dibersihkan. Oke. Apa ya? Oh, enggak usah. Nah, sekarang masuk ke beberapa strategi pencegahan fouling ya. Ada beberapa strategi pencegahan fouling. Ada sebenarnya 7 strategi yang bisa diaplikasikan. Tapi tidak semua strategi ini diaplikasikan di industri. Ya. Jadi ada beberapa strategi yang memang hanya berhenti sampai di lab aja aplikasinya. Secara industrial mungkin dia tidak menarik secara ekonomi gitu ya di industri susu ya. Ini kita bicara industri susu ya. Jadi contohnya yang pertama, menggunakan uniform low transmembrane pressure concept ya. Apa itu uniform low transmembrane pressure concept? Kita akan lihat di slide ini, di gambar ini ya. Kalau kita operasi secara konvensional, ini bahasanya lain ya. Ini fit, harusnya fit. Ini umpan masuk. Kita masukkan umpan, kita kasih dia tekanan. Ya, entah setengah bar, 1 bar. Kita kasih dia tekanan. Lalu karena ada tekanan itu, sebagian cairannya, larutannya akan pindah ke bagian permeat, berpermeasi. Ya. Nah, lalu yang enggak pindah ke permeat, kita sebut dia sebagai retentat, keluar sini. Kalau kita lihat ya tekanannya, kira-kira menurut teman-teman tekanan fit masuk dengan tekanan retentat keluar sama atau lebih besar fit atau lebih besar retentat? Lebih besar fit, Bu. Betul ya, fit lebih besar karena sepanjang jalan dia pasti ada mengalami hilang tekan ya. Good. Jadi fit masuk itu tekanannya pasti di sini cukup tinggi ya, ke kanan cukup tinggi. Sepanjang dia jalan di membran, dia mengalami hilang tekan sehingga keluar di retentat, biasanya tekanannya tekanan atmosfer aja. Ya, nggak jauh-jauh dari atmosfer lah. Nah, sedangkan permeat, kalau kita lihat, permeat itu dari sini, dari awalnya sampai dia keluar, tekanannya selalu tekanan rendah, atmosferik biasanya. Ya, tidak ada tekanan yang tinggi biasanya di permeat. Nah, sekarang kalau kita lihat grafik ini, beda tekan di mulut membran, di sini di mulut umpan ya, beda tekannya besar. Kalau beda tekannya besar, artinya fluxnya besar. Kalau fluxnya besar, artinya kemungkinan terbentuknya fouling dia lebih besar. Ya, flux besar itu artinya polarisasi konsentrasi akan menjadi tinggi. Fouling menjadi tinggi kemungkinannya. Sepanjang jalan potensi fluxnya menurun. Nah, salah satu strategi untuk mengurangi fouling adalah dengan melakukan yang namanya uniform low transmembrane pressure. Jadi beda tekan antara fit dan permeat itu selalu konstan. Kalau ini kan di awal tekanannya bedanya jauh, di akhir jadi nggak ada beda tekan. Nah, dengan melakukan uniform low transmembrane pressure ini, maka tekanan antara retentat antara fit dan permeat, dia beda tekannya selalu tetap. Delta P-nya tetap, transmembrane pressure-nya tetap. Ya. Dan transmembrane pressure-nya selalu kecil biasanya. Oke, caranya gimana? Caranya permeatnya tidak hanya diem saja tapi disirkulasikan. Ya. Kalau permeatnya disirkulasikan, ya di sini kita kasih pompa, cus. Dikasih pompa, maka mau tidak mau tekanan dia akan naik. Dia berputar ke sini, ada yang disirkulasikan, ada yang diambil ya. Jadi dia akan mengalami sirkulasi seperti ini, tekanannya naik. Ya, akibatnya tekanan di sini besar. Selama perjalanan tekanannya berkurang sehingga dia akan punya profil tekanan yang sama seperti profil tekanan fit. Ya. Memang terlihat di sini bahwa delta P-nya akan jadi kecil. Kalau delta P kecil kan fluxnya kecil ya. Betul. Tapi delta P kecil ini terjadi di sepanjang modul, sepanjang membran gitu ya. Kalau ini di awal besar, nanti ke belakang-belakang tuh dia delta P-nya kecil. Sampai akhirnya dia nggak ada delta P lagi. Jadi dengan melakukan low transmembrane pressure tapi yang uniform seperti ini, total flux yang didapatkan masih bisa bersaing dengan yang
cara konvensional. Bisa dipahami nggak? Bu mau bertanya, Ya, untuk yang itu yang ULTP-nya itu kira-kira ada patokan rasionya nggak Bu? Berapa permet yang harus disirkulasikan, berapa permet yang diambil gitu Bu? oh itu tergantung sistemnya sebenarnya. Ini Nicholas ya. Iya Bu. Ya, itu tergantung sistemnya sebenarnya. Tergantung berapa transmembran pressure yang mau kita buat gitu ya. Kalau misalkan kita ingin buat transmembran pressure-nya sangat kecil, mungkin permet yang sirkulasikan harus agak banyak gitu ya. Kalau misalkan kita ingin buat transmembran pressure-nya yang ya nggak terlalu kecil-kecil amat, mungkin permet yang disirkulasikan nggak usah terlalu banyak bisa ya. Jadi itu tergantung sistemnya, tergantung berapa besar LTP yang mau kita generate sepanjang sistem sebenarnya. Ya, tergantung juga dari berapa flux yang kita mau. Jadi itu sebenarnya harus ada ya kalau misalkan mau untuk aplikasi tertentu ya riset lagi. Jadi nggak ada aturannya berapa. Bu, tapi apakah permet yang disirkulasikan itu masih bisa diambil lagi gitu Bu? Maksudnya Bisa, apakah bisa. Bisa, karena permetnya akan punya kualitas yang sama, dia cuma muter aja sebenarnya. Dia cuma ikut muter aja, membantu menciptakan beda tekan yang seragam gitu ya. Kalau misalkan terus kita, udahan hari ini selesai runnya batch gitu ya. Ya udah dimatikan aja pompanya, terus semuanya kita ambil permetnya. Jadi produk kita, gitu. Cuman yang masalah adalah kalau misalkan industri susu, mungkin operasi ini semua harus dilakukan pada kondisi dingin. Ya, karena kan dia berputar-putar berarti dia ada waktu tinggal yang cukup lama di sini ya. Ada tambahan waktu tinggal lah gitu. Jadi mungkin yang diperhatikan adalah kondisi operasinya semua harus dingin. Gitu. Tapi permen ini bisa diambil, kualitas dia tidak akan berubah. Oke Bu, terima kasih. Ya. Oke. Bu, mau nanya? Ya, Saya mau nanya, berarti kalau yang ini nggak bisa buat membran yang driving force-nya beda konsentrasi, Bu? Karena nanti bakal numpuk konsentrasinya iya, lama-kelamaan. iya betul, betul. Ini untuk membran yang beda tekan driving force-nya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Memang ya kuliah pilihan itu baiknya diambil oleh mahasiswa tingkat 4 karena kalian sudah berpikir dengan cara yang berbeda ya, menarik sekali. Beda sekali kalau misalkan mengajar teknologi membran di TK itu banyaknya anak tingkat 2 yang ngambil ya. Kalau saya bicara heat transfer pun mereka lagi ngambil gitu. Jadi baru belajar konduksi Bu, terus saya bicara konveksi. Nah itu kan lucu jadinya. Nah ini memang lebih menarik kalau anak tingkat yang sudah lebih matang ya. Bagus sekali, pertanyaannya pun menarik. Oke ya, lanjut ya. Nah, cara yang lain adalah dengan meningkatkan, ini ada dua cara ya. Yang vibrating modules dan yang turbulence promoter. Intinya, kedua cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan shear force pada permukaan membran. Shear force itu gaya geser, ya. Artinya membran itu kayak digesek-gesek lah, tapi dengan cairan gitu ya. Nah, cara meningkatkan shear force itu pertama bisa dengan tentu saja pertama bisa dilakukan dengan cara meningkatkan laju alir gitu ya. Kalau laju alirnya meningkat, tentu saja shear force di permukaan membran akan meningkat. Tapi cara lain kalau misalkan laju alir nggak bisa ditingkatkan lagi adalah dengan melakukan vibrasi modul. Jadi kalau contoh di sini, modul membrannya disimpan di atas sini ya, ini skala lab. Tapi di skala industri sudah dilakukan. Ini skala lab, ini modulnya disimpan di sini. Lalu dia disambungkan dengan torsion spring, artinya dia akan bekerja seperti pegas. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun begitu ya. Nah, artinya si modul ini akan naik turun ikut tergoncang-goncang gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, aliran fluida di dalam membran itu akan menjadi semakin tidak beraturan, sangat turbulen. Ya, akibatnya akan ada shear force yang cukup besar pada permukaan membran. Ya, sekarang kalau kita lihat nih, kalau kita melakukan tadi ya
guncangan-guncangan seperti itu dengan frekuensinya 59,5 Hz. Flux yang didapatkan itu maksimal sekitar 25 di sini ya. Ini sudah critical flux nih. Sekitar 25. Kalau kita tingkatkan terus frekuensinya sampai ke 60,75, kita bisa dapat flux sampai ke 52. Ya, artinya dengan meningkatkan frekuensi guncangan itu, kita bisa benar-benar terlihat bahwa flux kita akan meningkat dengan sangat tinggi. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Ya tadi, karena ada shear force di permukaan membran. Pertama turbulen, ya. Lalu ada shear force. Akibatnya lapisan konsentrasi polarisasi akan jadi sangat tipis. Ya. Kalau misalkan lapisan konsentrasi polarisasinya sangat tipis, artinya resistance dari konsentrasi polarisasi nggak ada. Selain itu, fouling juga akan jadi semakin sulit terbentuk karena foulannya baru mau nempel ke permukaan membran udah diguncang-guncang lagi, copot lagi gitu ya. Itu terjadi terus-menerus. Makanya kalau teman-teman lihat critical flux-nya ya, yang shear force rendah, yang ini ya, guncangan rendah, dia critical flux-nya terbentuk di sini pada tekanan sekitar 500 kPa. Sedangkan kalau kita kasih guncangan tinggi sampai tekanan sekitar 800 kPa pun dia belum masuk fase critical flux, dia masih naik terus. Ya mungkin ini sedikit lagi critical flux gitu ya. Tapi maksudnya critical flux-nya pun bahkan bisa di-delay lebih jauh lagi. Semuanya hubungan antara turbulensi, shear force, bagaimana polarisasi konsentrasinya terjadi, dan ya itu tadi si foulan, kotoran itu baru menempel ke membran, udah diguncang-guncang lagi gitu ya, keburu copot lagi. Belum sempat proteinnya saling berikatan atau mikrobanya saling berpegangan membentuk IPS, belum sempat udah keburu terguncang-guncang lagi. Jadi susah lah buat dia menempel di situ, ya. Nah, strategi lain adalah menggunakan turbulence promotor. Iya. Boleh nanya yang tadi dulu nggak, Bu? Yang vibrating. Boleh. Kalau misal emang ini sebagus itu, Bu, maksudnya apakah semua industri udah pakai ini atau kontranya apa ya, Bu? Apakah torsion spring-nya mahal atau karena diguncang-guncang misalnya membrannya jadi rusak atau gimana ya, Bu? Industri banyak yang pakai ini Mahesa ya. Industri banyak yang pakai ini, betul banyak. Terutama kalau misalkan teman-teman belajar atau pernah baca tentang membran bioreaktor. Membran bioreaktor, pasti pernah dengar lah membran bioreaktor ya. Anak zaman sekarang pasti pernah dengar membran bioreaktor. Nah, aplikasi seperti itu memang membrannya semuanya diguncang-guncang gitu ya. Tapi mungkin bukan naik turun begini, tapi ke kiri ke kanan gitu ya. Tapi sama aja lah vibrating intinya. Nah, biasanya vibrating ini akan sangat berguna kalau membrannya pada konfigurasi submerge. Submerge alias membrannya direndam. Ya, jadi kalau misalkan kita punya tangki diisi cairannya diam di situ. Ya, cairannya diam di situ, hidrodinamiknya jelek sekali, nggak banyak aliran yang terjadi, artinya alirannya sangat laminer. Lalu kita masukin membran ke situ. Nah, untuk mendapatkan shear force yang baik, kita guncang itu membran, ya. Itu bagus. Tapi kalau misalkan, nah tapi mengguncang itu butuh energi yang besar. Ya. Nah, jadi kalau misalkan membrannya bukan submerge, membrannya tipenya yang cross flow gitu ya. Jadi ya ada aliran yang cukup kencang, aliran air yang cukup kencang di sekitar membran, ya sebaiknya alirannya aja yang dioptimasi hidrodinamiknya. Nah, kalau misalkan alirannya memang sudah mentok, nggak bisa dipapain lagi dan performa masih jelek, boleh coba dikasih vibrasi, gitu. Tapi aplikasinya betul sudah diaplikasikan di industri, terutama untuk yang presi submerge ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan turbulence promotor. Jadi turbulence promotor ini fungsinya sama seperti baffle di heat exchanger. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk meliuk-liukan aliran. Kalau alirannya meliuk-liuk, dia punya turbulensi lebih baik ya. Turbulensi lebih baik artinya dia punya shear force lebih baik. Dan akhirnya ya sama seperti di HL lah dulu kan ya, foulingnya rendah, koefisien perpindahan panas lebih baik. Yang ini koefisien perpindahan massa kalau ini ya. Jadi ya sama lah. Bentuknya ada yang bulat-bulat seperti ini ya. Jadi seperti ini, yang penting dia membuat aliran berkelok. Ada juga banyak yang bikin turbulence promotor berbagai bentuk. Ada yang kayak kerang, ada yang kayak apa sih nih, melingkar-melingkar itu loh, mainan yang zaman dulu suka diputer-puter gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ikan-ikanan, macam-macam. Setiap turbulence promotor akan menghasilkan variasi atau perbedaan
perbedaan tipe aliran ya. Nah, tapi yang pasti dibandingkan dengan yang tidak menggunakan turbulence promotor, yang pakai turbulence promotor tuh bisa menghasilkan flux jauh lebih tinggi. Ya, ini sangat optimis ya, data ini sangat optimis. Ini bagus sekali, walaupun kadang-kadang sebenarnya nggak sebagus, maksudnya di banyak aplikasi perbedaan fluxnya itu nggak sejauh ini, nggak sampai jadi 5 kalinya gitu ya. Nah, tapi memang menggunakan turbulence promotor, maka flux yang kita dapatkan lebih tinggi dan juga foulingnya akan semakin susah terbentuk ya. Jadi kalau misalkan tidak pakai turbulence promotor, bisa jadi fouling sebentar lagi terjadi, turun seperti ini. Kalau pakai turbulence promotor, biasanya dia fluxnya akan tinggi terus ya, lancar jaya gitu, fluxnya bagus terus ya. Nah, berikutnya, tadi kita pertama sudah bahas yang menggunakan uniform low transmembrane pressure. Lalu kita membahas yang vibrating dan turbulence, dia dengan sistem atau prinsip meningkatkan shear force ya. Turbulence dan vibrating ini banyak diaplikasikan di industri, sudah banyak digunakan. Lalu yang pulsating reverse cross flow itu kurang lebih mirip dengan yang akan saya bahas sekarang. Sekarang yang akan saya bahas adalah back pulsing. Ya, back pulsing. Teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar backwash? Pernah, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Iya, saya tahu kamu saya, tapi siapa Oh, namanya? iya, maaf, saya Fiona maksud saya. Oh ya. Oh iya, lupa. Apa itu backwash? Yang pernah saya dengar sih, Bu, backwash itu di mana aliran dari yang biasanya dari umpan ke arah permeat, mungkin perpindahannya dibalik, Bu. Jadi untuk mencuci padatan atau mungkin zat solut yang ada di permukaan membran. Jadi kayak dibalik gitu arahnya untuk membersihkan fouling yang ada. Mungkin itu sih yang Betul, dibalik arah. Jadi kalau misalkan saya boleh kembali ke slide sebelum-sebelumnya ya. Nah ini. Kotoran itu kan nempel ya ke membran ya. Dia nempel di permukaannya, dia ada yang masuk sedikit ke pori-porinya, dia menyumbat pori. Nah, salah satu cara pembersihan secara fisik ya, cara penghilangan fouling secara fisik adalah dengan melakukan backwash. Backwash itu artinya kita ngebalik aliran. Kalau pada operasi, aliran kita dari umpan masuk ke permeat. Ya, itu kan penyaringannya dari umpan masuk ke permeat. Nah, saat backwash, kita balik dari permeat, kita alirkan, biasanya air bersih ya, kita alirkan air bersih dengan tekanan tertentu ke arah feed. Supaya air yang kebalik tadi itu, dia mendorong kotoran apapun yang ada di pori. Sehingga porinya bisa terbuka lagi. Nah, itu backwash ya. Dicuci balik gitu ya, dicuci dari alas sebaliknya, backwash ya. Nah, backwash itu bagus. Dia bisa mengatasi fouling dengan cukup oke lah ya. Tapi backwash itu biasanya dilakukan menunggu sampai fluxnya turun lumayan. Misalkan flux turun 20%, ayo kita backwash gitu ya. Itu bisa misalkan 1 jam operasi baru di backwash atau 3 jam operasi baru di backwash. Nah, lalu backwashnya sendiri dilakukan selama beberapa menit, 5 menit, 10 menit gitu ya. Jadi lumayan lama. Butuh durasi yang lumayan lama. Nah, kadang-kadang kalau kita menunggu sampai flux turun 20%, fouling yang terbentuk itu kadang-kadang sudah bukan lagi fouling yang reversible. Artinya foulingnya sudah yang irreversible, udah yang nempel gitu ya. Jadi ketika di backwash pun, si performa membran itu tidak bisa kembali ke kondisi seperti awal. Ya, karena kotorannya tidak bisa copot sepenuhnya. Nah, cara lain adalah dengan melakukan backpulsing. Backpulsing ini sama seperti backwash. Prinsipnya sama. Tapi backpulsing ini dilakukan pada periode yang lebih singkat. Kalau backwash tadi dilakukan misalkan per 1 jam gitu ya. Backpulsing ini dilakukan misalkan per 5 detik. Jadi 5 detik backpulsing, 5 detik backpulsing. Nah, durasinya gimana? Kalau backwash tadi durasinya 5 menit misalkan ya, atau sekian menit. Nah, backpulsing ini biasanya durasinya 1 second. Atau bahkan pada beberapa aplikasi durasinya itu adalah millisecond. Ya,
Kebayang nggak sih millisecond kayak apa? Sulit membayangkannya ya, tapi alatnya ada. Alat yang bisa membalikkan aliran selama sekian millisecond. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita back pulsing, apa sih keuntungannya? Keuntungannya yaitu yang pasti Fouling-nya satu, mungkin belum sempat duduk di atas membran, dia sudah keburu didorong gitu ya. Yang kedua, kalaupun dia sempat nempel ke atas membran, dia masih berbentuk fouling yang reversible. Artinya, didorong sedikit, sudah copot dia. Gak usah pakai tenaga besar-besar gitu ya. Nah, itu back pulsing. Sekarang kalau dilihat di sini, ini kalau misalkan water flux, maksudnya air murni. Dia punya flux yang pasti lurus aja ya. Nah, nomor 2 ini nomor 2 ini yang kayak begini, ini adalah flux operasi ketika kita lakukan backwash. Flux turun di backwash. Flux turun di backwash. Flux turun di backwash. Flux turun di backwash. Ya, dia tidak bisa kembali ke kondisi awal karena ada irreversible fouling. Nah, yang pakai back pulsing ya, dia fluxnya turun sedikit, udah dinaikin lagi. Fluxnya turun sedikit, dinaikin lagi. Ya, di sini digambarkan bahwa dia juga masih mengalami atau masih ada irreversible fouling yang nggak bisa dihindari. Walaupun kalau menurut pengalaman saya biasanya betul irreversible fouling ada saat kita memback pulsing, tapi garisnya tidak akan sama dengan irreversible fouling saat kita melakukan backwash. Biasanya garisnya akan sedikit lebih di atas. Ya, artinya fluxnya lebih lama lah turunnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan pakai back pulsing, turun sedikit, naik, turun sedikit, naik, turun sedikit, naik. Artinya secara overall flux produk kita jauh lebih banyak ya. Produk kita jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita melakukan backwash saja. Apalagi kalau nggak di backwash gitu ya, udah aja ini mah habis gitu, permeatnya nggak ada lagi. Ya. Ini apa? Oh, ini perbedaan ya. Perbedaan antara backwash dan back pulsing. Jadi kalau misalkan, ini. Sebelum back pulsing, dia punya banyak kotoran di atas membrannya. Setelah back pulsing, dia akan berkurang kotorannya ya. Backwash pun sebenarnya sama, cuman durasi dan periodenya yang berbeda. Ya, sehingga hasil akhirnya biasanya berbeda. Oke, yang lainnya ini tadi sedikit teori-teori ya ini ya. Jadi kalau misalkan kita ini aliran feed ya, ini aliran feed, ini aliran permeat. Solvent dari feed kita akan berpermeasi ke membran ya. Lalu dia akan punya yang namanya convective flow. Ya, tadi saya lupa convective flow. Convective flow itu aliran konveksi menuju permeat ya. Dia akan punya gaya seret untuk menyeret semua solut-solut yang menempel pada dirinya ikut ke arah permeat ya. Nah, back diffusion itu adalah aliran balik yang mana bisa membebaskan atau bisa melepaskan foulant dari permukaan membran. Gitu ya. Yang ini nggak usah lah, nggak apa-apa. Ya, hari ini intinya itu yang kita bahas, fouling dan cara-cara pencegahannya di industri susu. Jadi tadi yang saya bahas adalah memang cara-cara yang dipelajari, yang digunakan dan diaplikasikan di industri susu. Ya. Yang terakhir, nanti hari ini nggak ada tugas bikin tulisan atau nggak ada tugas di kanvas ya. Kenapa nggak ada? Karena sebenarnya saya belum sempat menyiapkan ya. Saya sedang menyiapkan kompre dulu, maaf ya. Jadi saya akan memberikan satu artikel untuk dibaca oleh teman-teman. Ya, dibaca. Artikel ini adalah tentang perbandingan teknologi membran dan teknologi lain dalam inaktivasi mikroorganisme di susu. Ya, silahkan nanti dibaca. Dia membandingkan antara pulse electric field dan mikrofiltrasi dan juga dan konvensional thermal pasteurization pada susu skim. Ya, silahkan dibaca dengan baik untuk menambah wawasan. Ada pertanyaan? Bu mau nanya, Bu. Ya. Jadi sebenarnya apakah membran itu setiap ada fouling dibersihkan itu, jadi dia bisa digunakan itu sampai berapa lama gitu sih Bu kira-kira? Kayak apakah selama
setelah dibersihkan gitu atau tadi dengan cara-cara yang mencegah fouling itu kira-kira masih dapat digunakan itu sampai berapa kali lagi gitu Bu? Oke, jadi itu tergantung dari faulannya apa. Kalau misalkan faulannya banyak sekali, nempel sekali, dan ganas sekali, seringkali cara-cara tadi itu bisa meningkatkan umur membran tapi tidak signifikan, ya. Kalau tadi itu kan yang kita bahas caranya adalah cara-cara, misalkan ya, kalau misalkan yang ini ya, vibrating, turbulence, back pulsing, dia adalah cara-cara yang kita bisa bilang dia cara fisik, ya, dia cara fisik. Nah, kalau kita lihat bahkan dengan back pulsing pun ya, dia akan mengalami penurunan flux, tetap turun fluxnya gitu ya, nggak mungkin dia bertahan di flux awal terus. Nah, nanti suatu saat kita akan harus menghentikan cara-cara fisik seperti ini dan mulai melakukan cara kimiawi. Artinya membrannya dicuci, ya, dicuci dengan menggunakan chemicals, ya. Nah, biasanya pencucian itu dilakukan dengan cara backwash. Jadi backwashnya bukan pakai air murni, tapi pakai chemicals. Kalau misalkan kita punya banyak kotorannya itu misalkan dari protein, maka backwash yang baik dilakukan dengan cairan, biasanya kaustik ya, kalau protein ya, bersihkan protein gitu, kaustik ya, organik rasanya ya, kaustik kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kotorannya yang banyak adalah garam-garam terpresipitasi, maka kita pakai asam untuk backwash, supaya dia sekalian nyuci, sekalian lewat gitu ya, sekalian melarutkan yang lain-lain. Nah, itu kita lakukan chemical enhanced backwash biasanya. Nah, kalau udah dibersihkan secara chemical, biasanya fluxnya kembali ke awal, ya. Itu akan terjadi terus. Jadi flux kembali ke awal setelah dicuci pakai chemical, terus nanti kita lakukan lagi cara-cara fisik seperti ini sampai dia udah jelek, cuci lagi gitu ya, dan terus seterusnya. Sampai kapan? Sampai biasanya membrannya menunjukkan, satu, dicuci pun nggak balik lagi gitu ya. Dua, jebol. Ya, jebol. Alias secara mekanik dia rusak. Karena terpapar oleh chemicals terus-terusan, terpapar oleh tekanan terus-terusan, dia bisa jebol. Tapi sampai saat ini sih biasanya umur membran itu ya minimal 2 tahun ya. Di industri itu lama lah umurnya. Kalau RO buat air laut tuh 5 tahun, setahu saya 5 tahun tuh dia diganti. Tapi umurnya tuh spannya tuh tahunan. Nggak ada membran di industri yang 2 bulan terus diganti, itu enggak. Biasanya tahunan. Begitu, Nicholas. Oke Bu, terima kasih. Yuk. Bu, saya jadi ingin bertanya juga Bu terkait fouling irreversible. Berarti kan tadi mungkin nyambung ke pertanyaan Alfa ya Bu, dimana kalau misalnya cara fisik ini memang sudah tidak bisa dipakai lagi, kita bisa pakai cara kimia sehingga fluxnya bisa kembali. Berarti apakah irreversible ini maksudnya hanya secara fisik, dan kalau secara kimia dia nggak benar-benar irreversible? Betul, irreversible itu adalah fouling. Saya nulis kayak di awal ya. Saya suka lupa nulis kadang-kadang. Nggak ditulis ya. Jadi fouling irreversible itulah fouling yang nggak bisa lagi dihilangkan, nggak bisa lagi dikurangi dengan cara-cara fisik gitu ya. Kalau dengan cara kimia ya dia hilang-hilang aja sebenarnya. Gitu ya. Sama paling terakhir Bu, apakah ada Bu fouling yang secara mungkin tadi kalau Ibu bilang kalau secara fisik dan kimia nggak bisa lagi, kalau misalnya membrannya udah jebol atau dicuci nggak bisa balik lagi, berarti apakah ada Bu fouling yang bahkan secara kimia juga nggak bisa dihilangkan Bu? Ada. Maksudnya bukan bisa dihilangkan, tapi kayak kita nyuci gitu ya. Kamu pernah kan nyuci baju ya, baju seragam SD tuh putih-putih gitu, seragam SMA. Ya itu kan kotor terus dicuci, kotor terus dicuci. Setelah 2 tahun bajunya masih putih nggak? Tidak Bu, biasanya. Enggak kan, udah agak kuning gitu kan, agak coklat. Nah itu memang kayak gitu, jadi dicuci sekalipun gitu ya, ada kotoran-kotoran yang emang nggak bisa lepas 100% gitu. Ya dia mengurangi kotoran sih, ya baju seragam putih itu kan nggak dicuci seminggu, ya coklat banget gitu kan. Tapi kalau misalkan dicuci, ya 2 tahun lah baru coklat gitu ya. Oke deh Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, saya mau nanya. Ya. Dari strategi pencegahan fouling yang udah disebutin, mana yang paling murah, Bu? Yang paling murah. Biasanya sih ya, biasanya yang pasti dilakukan itu adalah backwash. Ya, atau back pulsing. Ya,
Itu yang pasti dilakukan. Vibrasi itu agak mahal. Backpulsing biasanya. Ya, backpulsing atau backwash bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia bisa sekalian ditambah chemicals. Jadi sekali jalan gitu ya, atau satu sistem sudah bisa backwash, bisa chemically enhance. Jadi ya modalnya juga kan cuman pompa kan, itu kan buat ngalirin balik. Itu murah. Yang banyak diaplikasikan di industri backwash. Rata-rata industri apapun pakai backwash. Baik Bu, terima kasih. Sama saya juga mau nanya, ini kan sebenarnya ada itu ya, irreversible fouling. Kan kalau misalkan ada irreversible fouling, mungkin ada satu titik di mana kayak, ya udahlah ini nggak usah dipakai lagi gitu si membrannya. Nah biasanya itu tuh dijual lagi atau dibuang aja atau gimana kan? Dibuang dibuang. Oh dibuang. Kalau Saya kira tuh ada misalkan industri yang menampung gitu Bu, yang ya udahlah. Tuhu mau bikin itu ya mata pencaharian baru, mungkin itu bisa menggunakan ilmu engineering kan ya. Kita mana tahu ya, pakai ilmu yang kita punya mungkin membran bekas tuh bisa kita apain gitu. Nah itu Bu. Iya, itu bisa jadi peluang baru tuh. Oke Bu, baik, terima kasih. Biasanya sih ada sih yang bekas, kalau dari industri besar bekas diambil sama industri kecil terus dipakai buat aplikasi yang tidak butuh selektivitas sebesar itu gitu. Misalkan jadi itu yang remeh-remeh kayak gitu, itu ada aja yang dipakai. Cuman ya penyerapannya juga nggak bisa 100% ya, karena industrinya dari besar ke kecil gitu kan. Ya kayak jugrukin membran 200 modul terus yang diambil cuma 4 paling gitu kali ya. Oh iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Yo. Bu, mau nanya Bu, kalau tadi kan sebenarnya berarti yang paling sering dipakai di industri itu yang itu ya Bu, backwash tadi kan yang Bu bilang. Sebenarnya bisa nggak sih Bu kalau misalnya dikombinasiin gitu, siapa tahu bisa sama yang turbulence atau vibrating molus gitu Bu, atau bisa. Justru malah lebih mahal jatuhnya? Tentu lebih mahal. Kalau misalnya kita pakai strategi lebih banyak pasti lebih mahal Mahesa. Tapi kalau misalkan hasil yang didapatkan bisa jadi superior banget gitu ya, mungkin itu bisa jadi alternatif yang sangat baik gitu. Ya, tentu saja ya penelitian. Kalau industri kan mereka inginnya yang simple, straightforward. Jadi belum banyak yang pakai segala strategi dipakai gitu. Segala strategi dicampur tuh jarang. Tapi ya tentu saja penelitian ke arah itu terus berjalan gitu ya. Dan beberapa industri skala pilot, skala agak kecil gitu, dia mulai mencoba berbagai jenis metode yang baru-baru gitu ya. Yang baru-baru dicoba. Begitu. Oke, makasih Bu. Ya. Ibu ingin bertanya. Ya. Ibu mau nanya kalau sebenarnya saya masih cukup bingung dan nggak yakin Bu sama penjelasan Ibu. Bukan nggak yakin sih, maksudnya belum kebayang sama yang Ibu jelasin tadi. Kan ada yang tentang si permeatnya ini di satu titik dia bahkan bisa menyeret si solut yang tertempel ya sebagai fouling di permukaan membran ke arah permeat gitu. Nah, sebenarnya itu tuh terjadinya gimana ya? Maksudnya kan pori membrannya itu kan harusnya tidak bisa dilewati sama si solut itu. Nah, kenapa dia bisa sampai terseret dan bahkan mungkin terbawa ke arah permeat itu? Apakah karena si porinya yang mungkin membesar atau bagaimana Bu gitu? Jadi porinya nggak membesar, tapi yang namanya solut itu kan ukurannya macam-macam ya. Ada misalkan kalau kita punya pori 0,2 mikron, solut kita ada yang ukurannya 0,4, 0,3, ada yang 0,25, ada yang 0,22 gitu ya. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah yang disebut dengan ukuran pori membran 0,2 mikron itu bukan berarti seluruh porinya ukurannya persis 0,2 mikron. Ya, tapi nominal size itu artinya ya kebanyakan sebagian besar banget porinya itu ukurannya 0,2 mikron. Ya, ada yang lebih kecil, ada. Kalau kita bilang membran kita ukurannya 0,2 mikron porinya. Sebagian kecil porinya itu ukurannya ada yang 0,1 mikron. Sebagian kecil juga ada yang ukurannya 0,3 mikron gitu ya. Nah, jadi ada ketika ketemu gitu ya variasinya, pori agak gede dikit, solut agak kecil dikit. Nah, si permeat yang pindah ke si solvent yang pindah ke permeat, dia kan menyeret ya, dia kan ada aliran konvektif. Aliran konvektif itu bisa menyeret ya, dia punya shear force ya, dia bisa menyeret
solut-solut yang ukurannya pas gitu ya, ukurannya pas, lagi hoki ketemu pori yang agak gede, terus masuk ke permeat. Ya, itulah kenapa ketika kalian belajar membran tidak ada separasi, hampir tidak ada separasi yang 100%. Ya, 99,5% masih mungkin, masih 99,8 masih ada, 100% nggak ada. Gitu. Oke, Bu. Mungkin sedikit lagi, Bu. Jadi pengen nanya lagi. Jadi apakah mungkin perubahan ukuran pori itu terjadi, misalnya kerusakan mekanik gitu, atau mungkin Ya, Oke. mungkin, betul, itu mungkin terjadi. Kebanyakan kebanyakan pakai chemicals, pori bisa mengalami istilahnya sobek, ya. Jadi pori itu kan bolong 0,2 mikron, sebelahnya bolong 0,2 mikron. Bisa jadi material di antara dua lubang itu sobek. Jadi lubangnya sekarang jadi 0,5 mikron. Itu bisa terjadi, ya. Atau kalau tekanan terlalu besar itu juga bisa terjadi. Cuman kebanyakan sih itu terjadi karena chemical. Biasanya kalau karena chemical tuh sering terjadi porinya membesar. Makanya nanti lama-lama membrannya pemisahannya udah nggak bagus lagi karena porinya udah sobek-sobek sebagian. Akhirnya membrannya harus dibuang, gitu ya. Itu bisa terjadi pori membesar. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah? Kalau sudah, mari kita akhiri kelas ini. Saya kirimkan paper yang untuk dibaca, menambah wawasan ke Mahesa ya. Nanti Mahesa tolong sebarkan ke teman-teman ya. Terima Siap, Bu. kasih. Kasih, Ketemu Bu. minggu depan ya. Bye. Makasih banyak, Bu. Sudah selesai. Bu. Selamat Dadah, guys. keluar. Rekamannya? Nanti mati sendiri. Ke save kok udah minggu lalu. Nyata langsung ke save. Oke. Jadi kalau kita ngomong-ngomong sekarang malah kerekam. Jadi by all.